Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bertemu kembali kita pada pertemuan ke-8 ya, pertemuan setelah UTS. Harapannya semoga hasil UTS-nya semua bagus ya. Oke, baik, kita lanjutkan materi kita. Masih ingat atau yang sudah lihat silabus? Materi kita hari ini mengenai apa? Ya, materi kita mengenai analisis rangkaian listrik. Itu submenunya. Nah, ini. Jadi, metode analisis rangkaian yang akan kita bahas di 3 pertemuan ke depan. Hari ini kita akan membahas analisis node ya. Di sini ada 3. Yang pertama analisis node, analisis mesh, yang kedua ada analisis arus cabang. Nah, masing-masing ini akan kita bahas satu pertemuan, satu analisis. Hari ini kita fokuskan ke analisis node. Jadi nanti ada perbedaannya analisis node, analisis mesh, arus cabang itu apa. Kita bisa tahu perbedaannya di mana setelah kita pelajarin ketiganya. Nah, untuk analisis node ini, apa sih analisis node? Jadi dia menggunakan titik simpul. Node ya, titik simpul ada di pertemuan sebelumnya ya, yang sudah kita bahas node itu apa, node itu seperti apa contohnya. Nah, jadi node itu titik simpul, yaitu di mana titik pertemuan dari 2 atau lebih elemen rangkaian. Yang di sini maksudnya rangkaian listrik ya. Nah, kemudian titik simpul utama atau disebut junction adalah titik pertemuan dari 3 atau lebih elemen rangkaian. Jadi yang disebut titik utamanya itu titik pertemuan dari 3 atau lebih, dia disebut utama. Nah, coba kita perhatikan gambar rangkaian ini ya, untuk menunjukkan yang mana node, yang mana junction. Jadi di sini ada rangkaian, kalian lihat. Yang mana node-nya, yang mana junction. Jadi kita lihat di sini node itu di sini yaitu nih A. Pengertiannya tadi apa? Titik pertemuan dari 2 atau lebih elemen rangkaian. Elemen itu apa? Elemen itu adalah komponen ya, komponen listrik. Komponennya apa saja? Sudah kita bahas di pertemuan pertama. Ada resistor, ada kapasitor, induktor. Nah, sini kan A nih, pertemuan dari 2 atau lebih. Nih, node, disebut node. Ini enggak usah saya bahas ya, kan udah kita pelajarin sebelum-sebelumnya ya. Definisinya apa, contoh elemen atau komponen itu apa saja. Yuk lanjut lagi, jumlah node-nya sini. Nih, titik B. Pertemuan 2 atau lebih. Nah, ini elemen yang disebut elemen R1, R2, ini R3, ini disebut elemen. Oke, lanjut lagi, yang mana disebut node? Nih, C ya, D ngerti ya, node itu yang mana? Kemudian E. Nah, lalu jumlah junction. Junction tadi adalah titik pertemuan dari 3 atau lebih elemen rangkaian. Nah, junctionnya itu B, C, E, karena dia lebih ya, 3 atau lebih. Oke, next, ini definisinya saja. Nah, dalam analisis node itu dia berlaku hukum Kirchhoff I, hukum Kirchhoff arus, di mana jumlah arus yang masuk pada suatu titik percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik cabang tersebut. Jadi sigma I sama dengan 0. Kemudian analisis node lebih mudah diselesaikan jika sumber dayanya semuanya sumber arus. Analisis ini dapat diterapkan pada sumber searah DC maupun sumber bolak-balik. Jadi node ini kita bisa pakai di DC maupun AC. DC itu searah, AC itu bolak-balik, arus bolak-balik. Nah, ini ada beberapa aturan yang perlu kita perhatikan untuk analisis node. Yang pertama itu tentukan node referensi sebagai titik ground atau netral.
besarnya tegangan pada titik netral sama dengan 0. Yang kedua, kita tentukan node voltage, yaitu tegangan antara node non-referensi dan ground atau titik netral. Aturan ketiga, asumsikan bahwa tegangan pada node yang sedang diperhitungkan lebih tinggi daripada tegangan node manapun. Nah, ini penting ya, sehingga arah arus keluar dari node tersebut positif. Untuk nanti di perhitungannya, kita pakai di perhitungan. Yang keempat, jika terdapat node N node, maka jumlah node voltage adalah N-1. Jadi misalkan node-nya ada 5, berarti jumlah node voltage-nya 5-1 sama dengan 4. Kemudian yang kelima, aturannya, jumlah node voltage ini akan menentukan banyaknya persamaan yang dihasilkan. Nah, jadi nanti kita menghitung tuh ada persamaan 1, 2, 3, itu yang ditentukan dari jumlah node voltage ini. Jumlah node voltage ini ditentukan, lihat poin 4, jumlah node voltage juga ditentukan dari ada berapa node gitu ya. Jadi berhubungan semuanya, dari 1 sampai 5 ini adalah aturan yang harus diperhatikan, yang perlu diperhatikan. Oke, nah ini kita masuk ke contoh ya. Ada contoh 1, tentukanlah arus pada rangkaian dengan analisis node. Kita masih bicara analisis node. Ini rangkaiannya ya. Nah, jawabannya, yang pertama, tentukan node tegangan V1 dan V2 ground pada rangkaian terlebih dahulu tadi nih. Jadi dari sini nah ini soalnya. Kemudian kita bikin titik groundnya, tentukan node dulu, node nih. Jadi di sini bikin nih node V1, node V2, titik ground. Nah, jadi jumlah node sama dengan ada 3, maka node tegangan berarti tadi 3-1 ya. Jadi maka node tegangan sama dengan 2, yaitu V1 dan V1 V2. Nah, jadi jumlah persamaannya 3 dikurang 1 sama dengan 2. Nanti ada jumlah persamaan. Besarnya arus I yang dicari adalah nih. Jadi arus itu V1 dikurang V ground nih, ini V ground per 4. 4 itu dari mana sini? Diketahui ya. Kan rumus I sama dengan V per R. V-nya, jadi tadi kan umpamakan lebih tinggi. Nah, jadi V1 dikurang V ground bagi 4. Voltage lebih tinggi. Kemudian kita tinjau titik tegangan V1. Jumlah arus menuju titik V1 sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik V1. Jadi kita buat sigma I ini ya, di sini ke sini sigma I sama dengan 0. Nih, arus nih. Jadi ini arusnya 4. Ini yang masuknya 4. Nih. 4 dikurang 7 nih, 7 nih. Dikurang I1 min I2. Jadi sini ya. Nih, arus yang masuk V1 sama dengan 4 ampere. Yang keluarnya 7, keluar lagi I1, keluar lagi I2. Jadi perhatikan titik V1 nya, titik ini V1 nya. Nah, jadi dari sini kita ya, ini perhitungan biasa ke bawah sini ya, dari sini I1 plus I2 sama dengan min 3. Jadi yang ini dipindah ke sebelah kiri sama dengan, yang ini kita pindahkan ke sebelah kanan sama dengan. Ini teoritis matematika biasa ya, nggak usah ibu bahas.
nanti durasi videonya terlalu panjang. Nah kemudian dapatlah ini. Kalaupun tapi misalkan belum mengerti, nggak apa-apa ditanyain, karena ini istilahnya step awal. Kalau tidak mengerti nanti nambah bingung perhitungan ke bawah. Nah kemudian jadi kita turunin lagi. I1 sama dengan nih, lihat nih I1 nih. I1 itu yang ke sini, ke bawah sini. I1 sama dengan V1 dikurang V ground bagi 4, karena resisternya 4, ditambah I2 nya mana, I2 nya juga sama, I2 nya ada V1 dikurang V2 dibagi R nya 8, dapatlah ini dengan asumsi V ground nya sama dengan 0 ya. Jadi ini V3. Nah terus kita masukin V ground nya 0 tadi, kemudian ini masukin lagi, didapatlah ini perhitungan matematika biasa, kemudian dapat persamaan 1. Nah kemudian kita tinjau titik tegangan V2. Sekarang kita ini tadi V1, sekarang kita tinjau titik V2 sama menggunakan sigma I sama dengan 0. Jadi tadi kita titik sini ya, arus yang masuknya 7 ampere, yang keluarnya nih, keluarnya I1, keluar I2 sama dengan 0. Jadi dari sini kita ke sini, jadi I1 plus I2 sama dengan 7. Nah kita turunin ke sini. I1 itu ini I1 ya, ini I1, ini I2 sama dengan 7, dengan asumsi V ground 0, dapatlah ke sini, masukin VG nya sama dengan 0, VG itu V ground. Kemudian dari sini dapatlah ke sini. Nah dari sini sehingga diperoleh persamaan kedua. Tadi apa, persamaan kedua ditentukan dari jumlah not min 1. Jadi di sini ada notnya ada 3, jadi persamaan ada 2, persamaan 1 dapat ini persamaan kedua. Setelah ini, nah dari persamaan 1 dan 2 kita selesaikan dengan metode substitusi. Persamaan 1 persamaan kedua, ini 1, ini 2, dapatlah sini. Nah substitusi nilai V2 ke salah satu persamaan. Jadi dari persamaan 1 ke 2 tadi diperoleh V2 sama dengan 36 volt. Jadi kita masukkan ke, misalkan ke persamaan 1 ya, kalau contoh di sini persamaan 1 kita masukkan V2 nya nih, V2 sama dengan 36, jadi sehingga diperoleh V1 sama dengan 4 volt. Nah dari sini kita bisa cari besarnya I adalah, nah ini di sini kita udah dapet V1 nya, nih tinggal kalian masukin, jadi diperolehlah arusnya sama dengan 1 ampere gitu. Nah kemudian dimasuk lagi ke contoh kedua. Tadi contoh 1, ini kita ada 3 contoh ya, kemudian masuk kita contoh kedua. Tentukan nilai tegangan V pada resistor 8 ohm dengan analisis not. Nah, jadi diminta V di sini nih. Nih V di sini berapa? Jawabannya kita tentukan not dulu, not referensinya, groundnya. Nah, dari kemudian ini nih, ini ya, jadinya ini not referensi groundnya. Kemudian kita tentukan not voltage VA dan VB nya yang mana. Nih dapatlah VA VB ya. Kalau ini kan soal nih, kalau ini soal masih polos, kita buat ke seperti ini. Nah caranya sama, langkahnya sama. Tinjau not tegangan VA. Nih VA dulu, sigma I sama dengan 0.
Jadi kita lihat nih di sini VA min VB bagi 16 ini resistor, kemudian ditambah VA min V0 per 8 sini. Ini kan VA, kalau tadi kan VA min VB nih, sekarang VA min V ground, groundnya yang ini, groundnya karena kita mau yang di sini ya, per 8 min 9 ini arusnya. Jadi kita sigma I sama dengan 0. Jadi di sini arus plus arus di sini. Nah, yang masuknya ini 9. Jadi diperoleh seperti ini, sehingga dari sini diperoleh persamaan ke 1. Diharapkan dari sini ke turun ini udah ngerti ya. Ini hitung-hitungan matematika biasa. Kalau nggak ngerti tanyain aja. Nah, lanjut lagi tinjau titik tegangan VB. Tadi VA, sekarang VB. Sama caranya, sigma I sama dengan 0. Nah, VB min VA sama nih. Nah, kemudian kita buat ya seperti ini sehingga diperoleh persamaan kedua. Lanjut substitusikan persamaan 1 dan persamaan kedua. Nih. Persamaan 1 kedua nih. VB-nya nah, jadi VB ini di sini diketahui 48. Jadi tadi persamaan 1 nih. Bentar, ditulis ya. 3 VA min VB sama dengan 144. Persamaan kedua min 3 VA plus 7 VB sama dengan 144. Nih. Ya, jadi di sini eliminasi ya. Jadi sini plus, ini persamaan 1, ini persamaan 2. Jadi plus ini jadi 0, ini min VB plus 7 VB sama dengan 6 VB. Ini 144 plus 144 jadi 288. Diperoleh VB sama dengan 288 dibagi 6, VB sama dengan 48. Sehingga masuklah tadi ke sini. Nih, VB-nya sama dengan 48. Ya. Jadi perlu dicoret-coret kayak tadi. Nah, jadi di sini masuk ke perhitungan sini ya. Jadi diperoleh dari sini sama dicoret-coret lagi kayak tadi, VA sama dengan 64 volt. Jadi karena VA sama dengan V, maka besarnya tegangan pada R8 ohm adalah 64. Jadi diperoleh tegangannya 64 volt. Nah, udah selesai contoh 1, contoh 2. Sekarang kita masuk ke contoh ketiga. Tentukan nilai I dengan analisis node. Ya, semuanya kita tentukan dengan analisis node. Jadi di sini ada I sedikit lagi ya. Ada I sama caranya kita tentukan node referensi, tentukan node voltage, tegangan sumber sebagai support, tentukan jumlah N sama dengan 2. Jadi persamaannya ada 1. Jadi tinjau pada titik tegangan V sama jumlah arus. Dikit lagi. Nih, jumlah arus sama dengan 0. Turunkan ke bawah. Jadi sini dengan asumsi V ground sama dengan 0. Jadi diperoleh seperti ini. Nah, dari sini jadi di hitungan matematika dapatlah ini. V sama dengan 15 volt. Nah, jadi persamaan kedua ini persamaan 1, ini persamaan 2. Bukan persamaan sih, ini ya stepnya ya. Intinya
seperti ini nih. Jadi dari sini turun ke sini, jadi nanti diperoleh nih arusnya sama dengan 0,5 ampere, sehingga selesai, dapatnya seperti ini ya. Oke, nah ini pembahasan menganalisis rangkaian listrik dengan analisis not. Minggu depan kita bahas yang dua analisis tadi, analisis arus mes dan analisis arus cabang. Oke, sekian. Jika ada pertanyaan kita lanjutkan ke via WAG. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.